Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini Allah masih melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat. Baik nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat umur, nikmat kesempatan dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya. Dan patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di antara sekian banyak hamba Allah yang tersebar di muka bumi ini, ternyata lagi-lagi Allah masih memilih kita semua untuk dilembutkan hatinya dan diringankan langkahnya hadir di tempat yang insyaallah pun dirahmati Allah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita di sini bisa menambah pundi-pundi amal ibadah kita di akhirat kelak, dan mudah-mudahan bisa mengurangi dosa-dosa kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Salawat dan salam telah kita haturkan kepada baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya wa imamul mursalin. Ya Allah, utus beliau ke tengah-tengah kita sekalian hanya untuk menunjukkan kita jalan yang lurus, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kalau boleh cek Pak, kalau saya matikan, saya ngomong begini dengan ini jelas mana Pak? Enak, nggak pakai. Nggak pakai ya? Iya, nggak pakai. Jelas. Nampaknya apa soundnya ini bermasalah. Iya. Jadi suara saya sama suara sound kayaknya kebesaran suara saya. Baik, masalah muslim rahimakumullah. Ini assalamualaikum, saya mau minta lebih awal karena saya usahakan jadwal di ranting ini dengan ranting beduk saya coba supaya tidak benturan. Ya. Dan mudah-mudahan ranting lain pun tidak benturan. Ya. Karena kadang ada benturan juga dengan cabang adiwarna. Jadi nampaknya yang di Rabu malam ini banyak yang favorit ya Pak ya, banyak yang mau. Jadi ada ranting beduk, ada cabang adiwarna pun juga minta. Walaupun adiwarna itu cuma sesekali saja, tidak jadwal tetap. Ya, atau mungkin saya nggak tahu, mungkin sana ada ustadznya ada 5 atau bagaimana saya kurang paham. Tapi saya sering juga diminta di cabang adiwarna. Maka harapan saya ini coba saya atur supaya tidak terjadi bentrok. Ini kalau boleh tahu, selain saya yang ngisi di sini di Rabu malam berapa ustadz? 4 Ada 4 ya. Setiap minggu beda-beda. Oh gitu. Kalau sesuatu misalnya ini kan belum fix banget ya dengan beduk ya. Nanti ketika penyelesaian tiba-tiba ada benturan bisa tukar-tukaran bisa Pak. Ya, maksudnya tabdilan dulu ya, ya karena saya nggak tahu ini. Yang saya belum cek itu apakah di beduk itu pakainya Jawa ya atau pakai seperti ini. Ya, kalau di sini kan pakainya Masehi ya. Artinya 1 bulan ada 4, ustadznya ada 4. Iya. Gitu ya. Nah, cuma di beduk saya juga belum cek lagi karena di sana juga infonya sedang cek lagi karena pergantian pengurus. Nah, itu saya mau nanyakan apakah di sana pakai Masehi atau Jawa. Ya syukur-syukur pakai Masehi. Kalau pakai Masehi berarti tinggal geser aja ini di sana pekan keberapa, di sini pekan keberapa kan selesai Pak. Itu yang ini kan. Ya, mohon maaf nanti kalau suatu saat nanti ada benturan mungkin perlu penyesuaian. Dan harapannya ini kalau bisa kita mulainya lebih awal jam 8 ya Pak ya. Artinya panjenengan mulai jam 8, ketika saya datang saya bisa mulai sehingga tidak terlampau malam. Karena jujur sekali ini kali ini kondisi saya belum stabil karena istri juga habis melahirkan, kemudian rewang ini juga kemarin pulang. Ya ini belum balik-balik, nampaknya saya harus ganti lagi rewang ini. Artinya di rumah nggak ada yang bantu. Ini aja tadi istri bilang, ya jangan kemalaman. Semua gimana lagi, ya kan? Saya bilang insya Allah jam 9 lah. Saya bilang. Maka kalau bisa lebih awal, jadi kita bisa lebih banyak memanfaatkan waktu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita kembali ke tafsir Al-Fatihah ya Pak ya? Iya. Ya. Ini sebagai review awal, ya review lagi bahwasanya Al-Fatihah itu adalah surat pertama di dalam Al-Qur'an. Ya. Surat pertama di dalam Al-Qur'an. Bahkan ditegaskan di Quran surat ke-15 ayat 87 Pak. Boleh dibuka? Ya, Al-Hijr ayatnya 87.
surat keberapa gitu? 15. Surat ke-15 ayat 87. Baik, dapat Pak? Yang lain mungkin? Ayat Surat 17 ayat 87. Walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim. Ya, ingat ini adalah surat pertama di dalam Al-Qur'an dan ini surat banyak sekali mukjizatnya, Pak. Ya, kenapa? Karena salah satu mukjizatnya surat Al-Fatihah ini disebutkan dalam ayat itu tuh. Walaqad atainaka. Ya. Sesungguhnya kami berikan kepada kamu ka. Ya. Biasanya Allah menyebut Nabi Muhammad dalam Al-Quran itu dengan kata Nabi, Rasul, ya. Dan rata-rata Nabi, Rasul dan juga kadang ka, kadang juga Muhammad. Tapi ketika Allah menyebutnya Rasul dengan Nabi, ya, itu sesungguhnya itu menandakan tidak hanya beliau yang diberikan. Tapi dalam ayat itu di Quran surat 15 ayat 87 Allah menyebutnya walaqad atainaka. Ini sesungguhnya menerangkan tentang Al-Fatihah. Sesungguhnya ya, Al-Fatihah hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak diberikan kepada Rasul dan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi khusus untuk Nabi Muhammad saja, Pak. Dan kalau mau ditekankan, ini pun ada dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, nomor hadisnya 4474 dari Abu Sa'id Al-Mu'alla. Suatu ketika Abu Sa'id Al-Mu'alla itu suatu ketika Rasulullah itu pernah menggenggam tangannya Abu Sa'id Al-Mu'alla, Pak. Lalu ketika itu Rasulullah mengatakan, hari ini akan saya ajarkan kepada kamu satu surat yang istimewa yang tidak akan pernah ditemukan di kitab-kitab lain dan hanya diberikan kepada aku, kata Rasulullah. Jadi satu ketika itu Abu Sa'id Al-Mu'alla dipegang tangannya oleh Rasulullah, kemudian disampaikan, hari ini aku akan ajarkan kamu ya, satu surat ya, di mana ini surat tidak diberikan kepada nabi yang lain, tidak ditemukan dalam kitab-kitab lain dan hanya diberikan kepada aku. Khusus. Lalu kemudian Rasulullah salat. Setelah keluar dari masjid, ya, Abu Sa'id nagih sama Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah engkau akan mengajarkan aku satu surat di mana surat itu tidak ditemukan di kitab-kitab lain dan hanya diberikan kepada engkau ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah apa yang jawaban Rasulullah? Rasulullah kemudian membacakan surat Al-Fatihah. Artinya salah satu mukjizat dari surat Al-Fatihah ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ditemukan dalam kitab-kitab lain. Mau dalam Zabur, Taurat, tidak ada. Dalam Injil tidak ada. Ini khusus untuk Nabi Muhammad, diberikan hanya kepada Muhammad. Makanya tadi walaqad atainaka. Ya. Ka itu kata domir untuk kamu, satu orang sendiri. Ya, artinya single. Apa yang diberikan? Sab'an minal masani. Ada 7 ayat, sab'an itu 7 ayat minal masani, dan ini sering diulang. Maksudnya Pak Ustadz, ini sesungguhnya menerangkan kepada kita Allah berikan 7 ayat ini, dan hebatnya 7 ayat ini walaupun diulang-ulang tidak ada satu orang pun yang merasa bosan. Kan 7 ayat yang diulang-ulang. Sekarang saya tanya, panjenengan baca Quran sehari berapa kali, Pak? 2 kali. Minimal 2 kali. 17. Nah, kalau 2 kali panjenengan sholat apa, Pak? Kita itu baca Quran sehari semalam minimal 17. Ya. Kenapa 17, Pak Ustadz? Karena setiap rakaat kita minimal baca Al-Fatihah, betul? Al-Fatihah Quran bukan, Pak? Quran. Jadi kalau ditanya berapa kali baca Quran sehari minimal 17.
Nah kalau panjenengan 2 kali ke sholatnya pirang rakaat. Kadang bilang apa namanya 15 lah panjenengan zuhur pirang rakaat kan gitu. Totalnya 17. Pak. Dan hebatnya walaupun tiap hari diulang, bahkan tidak sedikit ada orang doa pun pakai Al-Fatihah, ya Pak ya? Iya. Tidak sedikit apapun pakai Al-Fatihah itu. Pertanyaan saya, adakah di antara antum ataupun manusia itu yang bosan dengan Al-Fatihah? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Bahkan kiai saya itu mengamalkan satu hari itu minimal 100 kali Al-Fatihah. Masya Allah. Dengan sunnahnya. Iya. Beliau itu mengamalkan 100 kali mengulangi Al-Fatihah itu di seharinya. Ya, Masya Allah. Artinya apa? Ini mujizat bahwasanya Quran itu ya adalah ayat yang walaupun diulang-ulang tetap dia tidak akan membuat orang-orang itu bosan. Ya, itu satu mujizat. Kemudian selanjutnya ya, Al-Fatihah, Masya Allah. Di antara keutamaan Al-Fatihah ternyata ini surat yang dibacakan, ketika dibacakan itu ada dialog antara kita dengan Allah. Ini adanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kalimatnya? Qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala. Fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamadani abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala athna alayya abdi. Wa idza qala malik yaumiddin qala Allah ta'ala majjadani abdi. Wa qala marrah fawada ilayya abdi. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim qala hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini hadis menerangkan tentang ada dialog seorang hamba dengan Tuhan, dengan Allah khususnya. Seorang hamba dengan Allah ketika baca Al-Fatihah. Maka pesannya Pak, panjenengan kalau baca Al-Fatihah jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru Pak. Santai aja itu. Saya paham panjenengan ke hatam nama Al-Fatihah nyomhal, paham. Melotok. Ya, ngelotok. Tapi bukan berarti panjenengan lantas baca Al-Fatihahnya satu nafas. Kenapa Pak Ustadz? Karena dalam Al-Fatihah ada dialog antara kita dengan Allah. Ya. Kadang-kadang saya tuh berpikir dalamnya Pak, kenapa orang-orang tuh nggak sadar akannya? Rata-rata cepat sekali. Belum mengerti. Ya, apa sih yang mereka cari dalam sholatnya? Rasulullah aja mengatakan, ya Bilal arihna bis sholat. Rasulullah kalau capek Pak, ngomong Bilal arihna bis sholat Pak. Istirahatkan kami dengan sholat ya Bilal. Ya, ketika sudah masuk waktunya, Rasulullah menyuruh Bilal untuk azan itu artinya. Arihna bis sholat. Ya, coba ya Bilal, biar kami istirahat dengan sholat azan deh. Ya, udah waktunya masuk kan gitu kan. Bayangkan Rasulullah itu, beliau itu menikmati sholatnya. Ya. Bahkan kita tahu betul Rasulullah, surga sudah jelas, hisab tidak menegangkan, maksum minal maksiyah. Itu saja sholat malamnya sampai bengkak Pak. Kakinya. Ya kan? Saking beliau nikmatin Pak sholatnya. Kakinya sampai bengkak itu. Loh, dari mana Pak Ustadz? Itu kan hadisnya dari Aisyah. Aisyah lagi tidur, Rasulullah sholat. Ya. Tapi ketika sholat ternyata ya kakinya itu terkena tangannya Aisyah. Dia terkena langsung dipegang. Habis sholat tanya, ya, lima hakada. Kenapa sampai begini ya Rasulullah? Ya. Tapi kata Rasulullah, apakah aku nggak boleh? Afalam aku abdan syakur? Apa aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur? Masya Allah, Rasulullah, surga sudah jelas, hisab tidak menegangkan, maksiat maksum minal maksiat, itu saja masih sholatnya sampai bengkak. Ya. Lah kita bagaimana? Ya kan? Lah kita bagaimana? Ya. Kita surga nggak jelas, hisab pasti menegangkan, maksiat masih kita lakukan.
sholatnya kok cepet nemen. Salapan. Masya Allah, balapan. Ilat. Ngajar target. Ilat. Ada yang bertanya, ya apa Ustadz itu kan Rasulullah beliau sendiri, apa namanya ketika sholat sendirian, iya. Tapi bukan berarti ketika kita sholat berjamaah kita cepat banget. Memang betul disunahkan namanya imam ketika berdiri, ya sebelum sholat, sebelum mulai sholatnya belum lihat belakang tuh. Imam itu disunahkan lihat ke belakang. Kenapa? Satu, ngecek shaf. Tuh. Yang kedua, lihat jamaahnya bagaimana. Ya, ada nggak yang tua rentah, ya kan? Tapi bukan berarti setelah itu apa namanya cepat sekali, ya tidak juga. Ya. Ini kalau saya boleh tanya Pak, ini yang mohon maaf ya, jangan ada yang sudah sepuh ya. Saya tanya, yang sepuh itu kalau sholat pengen yang cepat nemen, apa yang santai Pak? Terus apa? Yang kesuwen sila ora kuat. Cepet dia akan bukan. Cepetan yo. Saya belum tua, nanti akan aja gue. Jalannya cepet. Masya Allah, ya kan? Ya, cuma masalahnya standar cukupan itu bagaimana, itu yang dipertanyakan. Ya, standar cukupan bagaimana? Ya intinya, ya kita memang tidak bisa selama Rasulullah, tapi bukan berarti kita cepat. Nikmati sholat kita. Ya, seberapa lama sih bacaan Al-Fatihah, ya kan? Ya, ketika Anda baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Saya tanya, kalau bacaan pelan begini kira-kira berapa menit sih? Saya kan nggak sampai lama sekali. 10 ya kan? Ya, artinya tidak juga lantas membuat orang yang rantau juga terasa lama sekali, kan tidak. Kadang tidak dilanjut dengan surat yang panjang kali. Tuh. Nah ini makanya kalau saya pribadi ya tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang. Ya paling 5 ayat ya, atau mungkin paling banter 10 ayat. Ya, cuma kadang-kadang apa namanya kita ini ngeluh Pak. Ya kadang kalau saya tanya ini yang tua paling berapa sih umurnya? Abu Bakar As-Siddiq itu umur sudah sepuh, tapi beliau pun sholatnya kuat. Kenapa kita yang baru umurnya paling 40, 50 kadang sering ngeluh? Ya, Abu Bakar aja Masya Allah. Yang gorengan di situ. Juga Abu Bakar apa nggak ada gorengan kali ya? Oh alam bisa. Masya Allah. Ya, artinya ini pesan bagi kita semuanya. Ya, nikmati salat Anda. Nikmati salat Anda. Ya, karena di sini dalam Fatihah itu ada namanya interaksi. Ya. Ada interaksi, jangan terlalu cepat. Ya. Bahkan setelah panjenengan kemarin ditanya itu, Pak Ustadz bagaimana saya itu sebagai makmum untuk baca Al-Fatihahnya kapan? Nah, di sini ada 2 pendapat. Pendapat pertama, ya, orang baca Al-Fatihah kapan? Nah ini sebetulnya ilmunya buat imam Pak. Imam kalau tahu ilmunya yang pertama itu, imam bisa memberikan jeda antar ayat. Ketika imam itu ada jeda antar ayat, artinya imam membolehkan makmum untuk mengulanginya, ya, setiap ayat. Ya, mengikuti, diberikan kesempatan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kan bisa kan? Ya, Bukan jadi setelah sudah. Al-Fatihah selesai gitu ya. Nah, ini pendapat pertama, belum selesai Pak. Iya. Nah, belum selesai. Oh, Ini iya. pendapat pertama. Ya. Tapi juga ada pendapat kedua. Kapan Pak Ustadz? Setelah selesai Al-Fatihah imam. Jadi ketika imam itu jedanya nggak terlalu lama, ya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kan tidak terlalu lama tuh. Panjenengan nggak bisa. Maka imam kalau bisa memberikan waktu bagi makmum setelah selesai Al-Fatihah, berikan jeda Pak. Minimal apa? Minimal 3 ayat jedanya. Ya. Kenapa 3 ayat Pak Ustadz? Karena minimal surat ya dalam Al-Quran itu paling pendek itu 3 ayat. Ya, maka imam tuh diam dulu Pak.
Waladdallin. Amin. Itu imam diam dulu. Berikan waktu untuk makmum untuk mengulangi Al-Fatihah. Berikan waktu. Ya. Makanya makmum juga harus paham ketika imam diam, jangan tiba-tiba ngomong subhanallah. Ya. Kadang-kadang makmumnya orang kanti, ya kan? Makmumnya enggak sabar, dia ngomong subhanallah, seakan-akan imamnya lupa. Padahal tidak, imam diam itu memberikan waktu panjenengan. Ya. Minimal 3 ayat. Setelah 3 ayat, makmum melanjutkan selesaikan Al-Fatihah, imam memulai dengan awal surat. Itu begitu. Ya, silakan itu. Maka saya bilang ini ilmunya sesungguhnya buat imam. Ya, kadang-kadang yang cepat itu imam, kan begitu kan? Ya, mau apa? Ya bisa apa-apa. Ya, akhirnya ikut terus. Ya. Makanya saya sampaikan jadi imam tuh nggak mudah, Pak. Ya, kadang-kadang orang rebutan jadi imam, masya Allah. Ngapain harus rebutan? Dikira jadi imam enak. Imam itu punya tanggung jawab kepada seluruh jamaah. Kalau kesalahan satu, berarti tanggung jawabnya siapa? Imam. Jangan dikira enak jadi imam. Ya. Saya pun sampai saat ini, Pak. Jadi klausulnya, siapa sih Pak Ustadz yang berhak jadi imam yang ini? Bagaimana kriterianya? Satu, yang terbaik baca Qur'annya, Pak. Imam itu syaratnya yang terbaik baca Qur'annya. Bukan tuanya. Ya, bukan paling tua, bukan paling banyak hajinya. Ya, bukan anak sing haji ping teluk ya, Pak. Haji Ahmad. Kan, kan anggar berbicara kan Haji Ahmad. Kalau ping teluk berarti Haji Ahmad. Metolok. Jadi telum ya. Ping teluk. Berarti kalau Pak Umrah berarti panggilannya kalau Umrah berarti panggilannya Pak Umrah gitu. Oh, Pak Om. Artinya bukan karena saya tapi apa yang paling baik bacaannya. Maka sampai saat ini pun saya kalau ada pemuda yang bacanya baik, silakan. Silakan imam. Ya. Kenapa? Saya justru malah terbantu, Pak. Ya. Kenapa sih Pak Ustaz kok terbantu? Karena qiraatul imam ka qiraatul makmum. Bacanya imam itu dianggap bacaannya makmum. Ya. Jadi artinya apa? Imamnya semakin baik, kita jadi makmumnya juga ikut baik. Kan begitu, Pak. Ya. Maka jangan lantas sudah tua. Ada tuh di beberapa masjid atau musala ya, Pak ya? Wong apa imam wis tua nemen. Sepuh. Ya, napasnya wis Senin Kemis. Ya kan? Panjang pendeknya wis mbuh. Ya. Tajwidnya apa maning? Tapi gak mau digantikan. Masya Allah. Nah, ini kadang-kadang yang tidak paham. Kira-kira banyak nggak Pak begitu Pak? Banyak. Ya. Banyak. Ya. Masya Allah. Ya itu. Ya nggak mau digantikan. Udahlah. Ingat ketika antum sudah sepuh, ya memberikan kesempatan buat yang muda itu tidak akan menjatuhkan marwah panjenengan, tidak. Justru itu artinya apa, panjenengan memberikan kesempatan yang muda untuk regenerasi, kan gitu kan? Terus regenerasi, kan enak Pak. Yang muda gantikan yang tua. Toh kalau panjenengan sudah wafat gak ada regenerasinya bagaimana kan? Cuma kadang-kadang itu egonya keluar. Nyongke pewakif kiye, aduh kacau. Kadang-kadang itu ribetnya di pewakif Pak. Musola masjid itu ributnya di pewakif. Ya, pewakifnya aman. Yang repot siapa? Ahli waris. Ya. Ini makanya klausulnya kalau fikih masjid itu tuh, masjid setelah dibangun itu harus diganti kalimatnya masajidallah. Langsung itu milik Allah Pak, bukan manusia lagi. Ya. Tapi ketika dibangun kalimatnya man bana masjidan. Enggak ada kalimat ungguhannya Allah. Man bana masjidan, masuk masjid. Tapi ketika sudah dibangun ganti masajidallah. Langsung begitu kalimatnya Pak. Artinya apa? Itu bukan milik manusia lagi, milik Allah. Jadi kalau antum merasa mewakafkan, udah selesai. Jangan rasa antum rasa memiliki lagi dan tidak bisa. Agak juli saja. Lakukan. Suara ikhlas. Kadang-kadang ahli warisnya, masya Allah. Di Jakarta kejadian Pak. Ada masjid, saya tidak perlu nyebutkan namanya.
Ada masjid diwakafkan oleh bapaknya. Bapaknya wafat, digugat itu masjid oleh ahli waris, Pak. Digugat. Surat-suratnya juga Nggak ada. Ya itulah kelemahannya. Oh. Ya, cuma bapaknya ngomong secara lisan, ini saya wakafkan lisan. Nah itulah kekuatannya surat-surat. Maka nih kalau panjenengan bangun masjid, itu surat-surat wakaf itu benar-benar Iya. ditangani. Ya. Kadang-kadang kan orang nggak sadar bilangnya, "Wih, kok baik." Akhirnya tiba-tiba ribut masalah. Ya. Maka jelaskan wakaf ini kemana, siapa yang terima, kan begitu. Ya. Keluarkan ikrarnya, ada bukti wakafnya, selesai. Itu di Jakarta kejadian itu digugat sama anak-anaknya. Sekarang masjidnya sudah dihancurkan, dijadikan apartemen, Pak. Itu kira-kira yang dikubur sedih nggak, Pak? Masih sedih, nangis. Tapi bisa apa dia? Nggak bisa apa-apa kan? Udah wafat. Ya. Nggak bisa apa-apa. Maka dulu pernah saya sampaikan tuh sebelum Ramadan. Ya, di beberapa majelis saya sampaikan. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Ya, sedekahkan apa yang Allah berikan kepada antum. Itu Quran surat 63 ayat 10 tuh, Pak. Boleh sambil dibuka deh. Ya. Ini sambil mumpung pas ada masuk situ. Ya, saya mengingat Ayat berapa? Quran surat 63 ayat 10. Quran surat 63 ayat 10. Bismillah, mudah-mudahan saya tidak salah menyebutkan angka. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah sampaikan di situ, wa anfiqu mimma razaqnakum, sedekahkan, infakkan dari apa yang Allah berikan kepada antum. Ingat ya, rezeki itu bukan milik kita, milik siapa? Allah. Duit yang ada di diri antum itu, di dompet antum itu milik apa? Milik siapa hakikatnya? Milik Allah. Allah suruh untuk apa? Infakkan, sedekahkan. Sebelum kematian datang pada Anda. Kenapa kok ada kalimat sampai seperti ini, Pak Ustadz? Karena kalau orang sudah wafat nggak bisa lagi sedekah, Pak. Tuh. Panjenengan mengumpulkan harta, tiba-tiba wafat. Kira-kira harta diapain? Hutan. Yang ada malah jadi rebutan bocah, ya kan? Ahli waris tuh. Ini sampai sekarang, Pak, masya Allah. Ini ada satu keluarga itu, ya nggak selesai waris itu, nggak selesai. Ini ada seorang kakak punya harta banyak, nah tapi nggak punya anak, wafat. Akhirnya apa? Ribut tuh adik-adiknya. Sampai akhirnya mendatangkan saya, Ustaz datang ke rumah Ustaz. Ya, insyaallah Bu, saya datang. Saya datang, saya jelaskan. Ya. Tapi kakak saya begini, Bu. Saya bilang, Bu, saya hanya menjelaskan. Mau dipakai monggo, enggak ya juga urusan panjenengan. Saya menjelaskan ini saja, apa adanya. Ya, saya nggak bisa apa. Saya cuma tahu ilmunya begini. Ya. Tapi kakak saya kok kenceng gini, ya sudah monggo silakan, gimana baiknya. Ya, kenapa? Saya tidak bisa mengatakan kalau tidak sudah apa hadis, saya sudah nyampaikan dipakai. Ya alhamdulillah enggak juga nggak apa-apa. Kan maksudnya begitu Pak. Tapi ini gambaran buat kita. Gambaran buat kita. Harta kalau kita kumpulkan, kita wafat paling jadinya rebutan. Maka panjenengan kalau mau wakaf sing temenanan. Jangan setengah-setengah. Wakaf ya wakaf, kemudian ditulis jelas akadnya, kan enak. Keluarkan suratnya jelas. Jelas sudah. Ini kalau sudah pewakif, oke lah misalnya nggak dihancurkan, tapi misalnya pengurus harus pewakif semuanya, mesti ribut Pak. Mesti ribut. Akhirnya apa? Masjidnya ujung-ujungnya terbengkalai. Mesti itu. Ya. Itu makanya masya Allah banget. Masjid udahlah, antum kalau sudah berwakaf selesai sudah, itu udah menjadi milik umat, udah bukan milik keluarga. Jangan merasa oh saya mau apa ini, ya sudah habis pahala antum. Kasihan orang tuanya. Kasihan orang tuanya. Ya.
Dan ujung-ujungnya akhirnya kalau kejadian Pak Wakil itu imamnya harus apa anak-anaknya. Wih sepuh nemen, orang pan diganti nih, nggak mau diganti itu. Padahal bacanya Alhamdulillahirabbil ngalamin. Si ngalamin Pak. Ya. Bilang apa namanya alasannya ini ke apa lidahnya wong Jawa ya kayak saya juga banyak teman-teman orang Jawa ya ain ya ain ya kan itu karena dari dulu antum ngerjainnya apa belajarnya ngalamin ya kan akhirnya sampai sekarang ngalamin dia sudah ada yang lebih afdal ada yang lebih baik bacaannya masih kuat tenaganya baik bacaannya monggo silakan biasanya begitu. Maka tadi kembali ke ayat ini Al-Fatihah tolong jangan terburu-buru di situ ada ya interaksi dialog antara hamba dengan Tuhannya. Apa dialognya Pak Ustadz? Ini saya sampaikan hadisnya ini. Ya, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfaini. Allah membagi salat dalam dua bagian. Ya. Kok salat Pak Ustadz? Ternyata Al-Fatihah pun disebut dengan salat dalam apa hadis ini. Kenapa disebut dengan salat? Ya, kan hadis lain mengatakan la sholata illa bi Fatihatil Quran. Tidak ada salat kecuali minimal baca Al-Fatihah kan gitu kan? Ya, kecuali kita baca Al-Fatihah. Antum gak bakalan sah sholatnya kalau tidak baca Al-Fatihah. Ya, itu kalau sendirian. Tapi kalau jamaah, ya qiraatul imam ka qiraatul makmum, bacanya imam, jangan bacanya makmum. Ya, tapi minimal di sini kita tahu, oh ternyata ya Al-Fatihah pun disebut dengan sholat. Karena kalau tanpa Al-Fatihah sholatnya tidak sah, kan begitu kan? Ya. Nah, bagaimana Allah membagi sholat? Ya, maksudnya bagi Al-Fatihah di sini. Ya, dalam dua bagian. Ya, wali abdi masal dan nanti bagi hambaku apa yang mereka inginkan. Fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin dan ketika seorang hamba itu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah taala Allah berkata hamadani abdi. Tuh, hambaku sedang memujiku. Ya kan? Allah senang gitu, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika seorang hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, qala Allah taala asna alayya abdi. Oh, hambaku sedang mengangkat meninggikan, sedang apa namanya memuji juga sih. Sanaun itu dulu pujian juga. Ya, mengangkat, memuji, meninggikan. Sana. Ya. Wa idza qala malik yaumiddin, ya, ketika hambaku mengatakan malik yaumiddin, qala Allah taala majjadani abdi. Ya, hambaku sedang mengagungkan aku. Atau dalam satu riwayat lagi dikatakan fawwadha ilayya abdi, hambaku menyerahkan semuanya kepadaku. Kenapa? Karena kalimat malik satu artinya memiliki, dua artinya raja. Ya, tapi sesungguhnya kan konteksnya kalimat raja itu kan memiliki semua wilayah. Ya, maka dulu raja itu, Pak, itu yang punya wilayah itu kan gitu. Raja Singosari, berarti itu wilayah kekuasaannya Singosari, rajanya. Jadi ibaratnya hak milik, Pak, hak milik rajanya. Kenapa kok itu rakyatnya harus ngasih upeti ke raja? Kenapa sih kan gitu ya? Dulu kan ada tuh namanya rakyat mesti dipotong, diambil pajak, ibaratnya kalau sekarang kan pajak ya. Kenapa sih? Karena memang wilayah itu dianggap kekuasaan miliknya raja, Pak. Tuh. Nah, ketika kalimat Malik Yaumiddin, ya namanya kepada raja, kepada pemilik, ya kita menyerahkan semuanya. Fawwadha ilayya. Ya, hambaku sedang menyerahkan semuanya kepada. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Allah berkata, inilah janji antara aku dan hambaku. Wa li 'abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia inginkan. Kalau di sini pesannya nanti dalam, Pak, kedayakan sekarang. Tapi akan saya jelaskan nanti per ayat, ini kan baru globalnya dulu nih. Jadi artinya apa? Dalam hadis ini ada dialog antara hamba dengan Tuhan, dengan Allah. Maka tolong ketika baca Al-Fatihah jangan buru-buru, Pak. Ya. Kemarin waktu Ramadan saya sering berpesan itu. Ya, di majelis talim yang masih mengadakan bulan Ramadan saya pesan apa? Tolong sholatnya jangan buru-buru. Tolong.
Ya. Bahkan disampaikan dalam hadis lain itu, ya, makanya saya tidak salah menyebutkan nama itu, hadis riwayat Ahmad, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Ya. Aswa'an nasa sariqatan. Ya, seburuk-buruknya pencuri, kata Allah. Bayangkan. Ya, kata Rasulullah itu, ya ini hadis ya Rasulullah. Jadi di situ ada kalimatnya seburuk-buruknya pencuri. Jadi ada pencuri yang buruk. Ya, udah buruk, lebih buruk lagi. Pencuri kan udah buruk, Pak. Ini lebih buruk lagi karena aswa pakainya ismu tafdil tuh. Jadi kalau su'un itu buruk, tapi kalau lebih ya pakainya itu si apa namanya wazannya itu af'ala. Af'ala. Jadi aswa lebih buruk lagi, seburuk-buruknya, masya Allah. Aswa an-nasa sariqatan man yasriq min salatihi, yaitu orang yang mencuri sholatnya. Jadi seburuk-buruknya pencuri yaitu pencuri sholatnya. Kan pasti panjenengan bertanya, primen curinya kan gitu kan? Sama, sahabat juga bertanya, ya Rasulullah kaifa yasriqu min salatihi? Ya Rasulullah bagaimana mereka itu mencuri sholatnya? Jawab Rasulullah apa? La yatimmu ruku'aha wala sujudaha, yaitu orang-orang yang tidak menyempurnakan ruku'nya dan tidak menyempurnakan sujud. Makanya kalau sholat jangan buru-buru, Pak. Sekarang saya tanya, kalau panjenengan buru-buru, kira-kira masuk ke dalam hadis ini enggak? Ya. Kalau panjenengan buru-buru, kira-kira masuk ke dalam hadis itu enggak? Masuk. Yang dikatakan pencuri sholat, termasuk enggak, Pak? Masuk. Ini punten, saya tidak dalam rangka untuk menyinggung. Ya, niatnya itu watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Kadang-kadang kan ada orang yang tersinggung, Ustaz itu primen ke 4 perkara yang kabeh kena. Puas teman. Bukan ya Pak ya. Tapi niat saya bukan untuk menyinggung, niat saya itu hanya watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Nasihat menasehati. Ya. Dan ingat, Ustadz juga manusia, mesti punya salah, Pak. Ya. Tapi ketika panjenengan tahu Ustadz itu salah, itu tanda pertama dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya panjenengan betul-betul ngajinya sama manusia. Ya kan? Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya. Kalau panjenengan mau ngaji yang tidak ada salahnya, jangan sama manusia, sama malaikat tuh. Karena malaikat tidak pernah bermaksud kepada Allah, insya Allah nggak pernah salah. Ya kan? Cuma masalahnya kita kan nggak bisa ngaji sama malaikat. Kalau Nabi Muhammad ngajinya sama Jibril, alhamdulillah ya Pak ya. Lalu kalau panjenengan pengen ngaji sama malaikat, tiba-tiba yang datang Israel, primen. Tewas. Kan repot Pak ya. Makanya bersyukur panjenengan ngajinya masih sama manusia. Jadi kalau ada ustaz yang salah-salah, ya maklumi, ustaz juga manusia. Tapi insya Allah ya saya pribadi berusaha sebaik mungkin, mudah-mudahan tidak ada apa namanya mengulangi kesalahan, mudah-mudahan. Masih saya catat, makanya kalau panjenengan lihat saya tuh pasti catatan banyak. Ya masih saya bawa buku, masih saya bawa Quran. Quran pun tidak hanya Quran, dalamnya ada catatan tuh. Jangan dikira saya nggak nulis Pak, saya nulis. Ya, karena saya tahu saya manusia, kadang lupa. Ya, makanya kalau ada ngaji jiping, kayak kok nyom primen ya, hebat temen. Masya Allah, ya kan. Ngerti jiping ya Pak ya? Ngaji kuping ya kan. Masya Allah, hebat temen gue. Saya aja nggak bisa ngaji kuping, masih saya nulis. Ya kan. Dan biasanya kalau jiping ada turunannya apa Pak? Jituk, betul ya? Ngaji sambil Cigon. makanya supaya nggak ngantuk itu banyak caranya kan. Akhirnya keluar pacetan ya kan. Tambah ngantuk. Kalau cek di rumah. Nah, iya. Pengajiannya enteng, pacetannya enteng ya kan, ilmunya embuh. Karena sibuk makan, tamtum ya kan. Ya, makanya kalau ada orang sampai jam berapa? 2 jam Pak Ustadz. Saya bilang 2 jam, antum lanjut saya pulang. Misalnya begitu Pak Ustadz. Ya antum enak duduk tinggal dengarkan makan tamtum. Ustadznya primen. Ustadznya bisa ngapa-ngapain ya kan.
Dan saya pesan kalau di meja Ustaz tuh banyak makanan jangan ngiri Pak. Ini kamu plase. Iya. Masa pasti. Iya, nggak mungkin Ustaznya makan, ya kan Bang? Iya. Paling apa namanya nginum, ya kan? Habis ini langsung isi pengajian lain atau udah kelelahan Ustaznya. Suara sing pernah. Iya, makanya. Lanjut. Balbe ngantuk. Masya Allah. Mengantuk. Ya, tapi ini apa namanya intermezzo ya Pak ya, biar nggak jituk. Ya, jangan ngantuk ya, karena kalau udah ngantuk ada ujungnya jiro ngaji sambil turu. Repot maning gue. Nembe teka wis turu, kan ngantuk maning turu. Ustaz teka orang ngerti, Ustaz balik orang ngerti. Ustaz itu orang teka. Khusyuk namanya. Ya. Baik, masyarakat muslim rahimakumullah. Jadi jelas dalam hadis tadi itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya supaya kita itu ketika salat jangan terburu-buru. Nikmati salat Anda. Ya. Coba posisikan diri Anda seakan-akan itu salat terakhir, Pak. Kira-kira kalau panjenengan itu posisikan diri itu sebagai salat terakhir, kira-kira khusyuk beli, Pak? Masya Allah. Ya, kalau panjenengan tahu besok itu akan wafat, nyacak wis ya. Ini kalau malam hari antum tahu besok jam 8 akan wafat, kira-kira apa yang antum lakukan malam ini? Sholat dulu besok. Masya Allah. Nah, sholatnya udah rampung-rampung, ya kan? Bisa jadi malam ini tuh sholat tahajud terus tanpa henti, orang turu. Ya. Turu sebentar langsung apa ngaji tadarusan malam ya kan? Ya, cobalah antum posisikan itu. Sholatnya seakan-akan sholat terakhir, ya kan? Nikmati sholatnya. Bener Pak, kalau panjenengan nikmati sholatnya itu enak Pak. Imamnya panjang gak kerasa. Ya panjenengan merasa itu panjang karena panjenengan belum nikmati. Tapi kalau panjenengan sudah nikmati, saya sekarang itu sudah diprotes Pak. Ya. Jadi ketika saya kemarin itu Ramadan, ya Ramadan saya biasa ngimami pelan, tiba-tiba ada 2 masjid yang baru saya isi, saya diinterupsi. Ustaz punten aja suwe-suwe. Akhirnya di masjid ini saya agak percepat sedikit ya saya percepat. Ya, ternyata apa ini kebawa di masjid yang lain yang biasa lambat Pak. Saya diprotes. Bisa nih Ustaz Saiki cepet nemen. Padahal saya cuma agak mempercepat sedikit. Ya kenapa begitu? Karena masjid yang sudah saya bina ini, alhamdulillah mereka menikmati sholatnya Pak. Ya, kenapa panjenengan tidak mulai begitu? Coba nikmati. Ya, maka ilmu ini sesungguhnya lebih tepat tuh ke imam. Ya, minimal antum ketika jadi imam jangan buru-buru. Ya, dan yang jadi makmum kudu ngerti ketika imamnya itu pelan, nikmati saja. Ya. Karena kadang-kadang mau ada yang nggak sadar itu. Imamnya baru aja mau pelan sedikit, Masya Allah, interupsi usah akeh, anak sing watuk, anak sing dorong, anak sing kode keras itu. Masya Allah ya. Nah itu kadang-kadang tantangan di masyarakat Pak ya. Maka minimal di ranting ini panjenengan tahu ilmunya, tolong gunakan ilmu itu laksanakan Pak. Ya. Ingat ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dilaksanakan, diamalkan. Ya. Karena kalau ilmu tidak diamalkan, al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi kalau panjenengan kurang ngerti tok ilmunya, tapi laka aplikasinya percuma. Ya, capek-capek ngaji sampai jam 9 malam lebih, ya bakjannya ngantuk-ngantuk, ya kan? Tapi ternyata ilmu nggak digunakan jangan. Ya, dan ingat, ini kadang-kadang saya tuh kalau ngajar sholat khusyuk. Kalau bab sholat sudah selesai, biasanya wong kelalen Pak. Biasanya, akhirnya kembali lagi tuh. Padahal udah saya ajarkan, kembali ke kebiasaan yang dulu lagi. Ya sudah, saya bisa apa kan ya? Ya, terus saya hanya bisa menyampaikan watawasau bil haq, watawasau begitu saja. Ya, panjenengan nggak melakukan ya itu hak panjenengan, panjenengan melakukan ya alhamdulillah. Paling itu saja sebenarnya. Baik, pokoknya mata Allah. Ini malam hari ini saya belum bisa seperti biasa malam sekali karena kondisi di rumah juga seperti itu. Ini jujur istri saya dan anak-anak saya 3 bahkan yang bayi itu belum tidur menunggu saya. Ya. Karena belum ada yang rewangnya. Kalau ada rewangnya biasanya ada. Ya.
Itu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.